Halo semua, apa kabarnya hari ini? Ya, kalau sebentar kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penolong yang setia. Berjalan
kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, dengan keadaan selamat Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah komsel pada sore hari ini Tuhan, kiranya Kau berkati kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau juga berkati pemain musik dan WL Tuhan, dan kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Persiapkan uang persembahannya. Kita angkat satu laguan. Kau Tuhan yang mulia.
Kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kau menunggu hidupku.
hadimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Kuduskan hatimu, Tuhan. Saya serahkan kepada Tante Syuing. Kuduskan hatimu, Tuhan. Tante minta Lulu untuk berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah di sini Tuhan. Kami juga sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini. Kiranya Engkau juga memberkati Tante Syuing yang menyampaikan renungan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar remaja muda? Luar biasa, lemes ya. Oh puji Tuhan, Tante percaya semua pasti mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan sore hari ini. Temanya yaitu mengenal Tuhan. Temanya yaitu mengenal Tuhan. Berbicara tentang mengenal Tuhan, ada satu pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Kalau kita tidak kenal seseorang, kita tidak bisa untuk mengasihi. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu keberadaan orang itu. Kita tidak tahu latar belakang orang itu, ya. Kita tidak mengerti karakter sifatnya, kita tidak mengerti apa yang menjadi hobinya, apa yang tidak disukainya, ya. Tetapi dengan perkenalan kita bisa menjadi akrab. Lalu kita bisa kenal karakternya, kita tahu kepribadiannya, lalu kita bisa mengasihi, ya. Nah, begitu hubungan kita dengan Tuhan, remaja muda ya. Hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal mengenal Tuhan. Mungkin kita bisa, oh aku sudah mengenal Tuhan, aku tahu, aku beribadah. Ya, setiap Sabtu, Minggu aku melayani, sudah aku tahu, ya. Hanya sekedar tahu, tapi kita tidak memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar ya. Kita akan baca di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua? Ada yang bisa baca, bantu bacakan? Hosea 6 ayat yang ketiga. Oke, Tante baca ya. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Nah, ayat ini ditulis oleh Nabi Hosea ketika bangsa Israel melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Ayat ini ditulis oleh Nabi Hosea ketika bangsa Israel melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga pada saat itu
banyak penderitaan, banyak sakit penyakit ya. Ini adalah satu ajakan, marilah. Satu kalimat seruan, ayo kita mengenal Tuhan. Ya, artinya ayo kita bertobat, mengenal Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Disuruh mengenal, terus ada langkahnya, berusaha sungguh-sungguh. Untuk mengenal Tuhan itu perlu satu apa? Usaha, upaya, tindakan. Ya, remaja muda. Contohnya gini. Ini remaja muda, satu saat ada yang jatuh cinta, ya. Ada yang sudah jatuh cinta enggak? Ayo. Belum tante, masih kecil. Enggak ya, belum ya. Nanti satu saat kalian akan jatuh cinta pada lawan jenis ya. Bukan lawan main, lawan jenis ya. Nah, kok mengena di hati nih ya. Misalnya Theo ya, aduh ada cewek yang mengena di hati ya. Terus kepingin lebih deket ya. Ini umpama Theo, umpama ya. Kepingin lebih deket, kepingin kenal lagi. Harus ada apa? Usaha. Kepingin kenal tapi satu saat ketemu cuma lihat-lihatan lalu pergi. Ketemu lagi cuma pandang-memandang lalu pergi. Kira-kira deket enggak? Enggak, karena enggak ada usaha untuk lebih kenal, lebih deket ya. Ada usahanya apa kepengen deket? Yang bikin dia deg-deg ini ya apa caranya ya? Wah, tahu nomor WA-nya. Lalu apa? Wah, buka-buka sosial medianya. Dibuka, dia punya IG, dia punya Facebook, dia punya status WA. Tiba-tiba, apa itu namanya? Dilihat diam-diam itu istilahnya apa anak-anak sekarang? Diam-diam menyelidik, apa Theo? Oh, stalking, iya tante ingat, stalking. Stalking itu menyelidik diam-diam ya. Sudah dilihat, lalu apa? Mulai di chatting, waduh istilahnya chatting ya, mulai di WA. Habis di WA, ngapain? Di telepon. Habis di telepon, ayo ketemuan yuk ngobrol. Ya gitu ya. Lalu tambah dekat. Ada usaha untuk lebih dekat. Ya, ada tindakan, ada upaya untuk mengenal lebih dekat. Ya. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kita ada upaya untuk dekat sama Tuhan tuh ada usaha. Kepingin kenal Tuhan lebih lagi. Harus ada usaha. Di sini dikatakan apa? Berusaha, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, seringkali manusia itu salah dalam mengenal Tuhan. Ya, yang di luar-luar sana ya. Tuhan itu diwujudkan dalam sesuatu benda. Disamakan dengan benda seperti apa? Patung, pohon dan sebagainya ya. Nah, itu hal yang salah, yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi saat ini Tuhan memberikan kita cara bagaimana kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yaitu apa? Lewat firman Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ketemu semua? 1 Yohanes 3 ayat yang kedua tante bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya Tuhan itu kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Ini anak-anak firman Tuhan dari Alkitab. Alkitab ini bukan buku
atau sekedar dongeng di dalamnya ya. Tapi dari Alkitab ini kita tahu, kalau kita tahu siapakah Allah kita, bagaimana Allah kita, sifat Allah kita apa, ya apa yang sudah dilakukan Tuhan kita terhadap umatnya, apa perbuatan-perbuatan besar, di sini semua dicatat, ya. Jadi cara mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, secara pribadi dengan sungguh-sungguh yang pertama yaitu lewat firman Tuhan, ya. Jadi kita mau berusaha untuk mengenal Tuhan dengan mencintai firman Tuhan, yaitu dengan membacanya setiap hari. Siapa di sini yang suka baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Oh, cuman koko Kefas. Ya, membaca enggak membaca itu sebetulnya hanya masalah apa anak-anak? Prioritas, ya. Tante kalau selesai jaga toko, pulang mandi, selesai semua sudah selesai beres, ya. Lalu tidur ke kamar, ambil HP. Kalau sudah buka HP, lihat Shopee, lihat masakan, lihat apa? Lupa enggak baca firman Tuhan. Tante pernah, sering bahkan, tapi harus kita prioritaskan. Buka HP langsung, kalau memang enggak mau pakai Alkitab, tapi pakai Alkitab, ya, lewat HP. Langsung baca firman Tuhan. Prioritaskan yang pertama firman Tuhan. Selesai baru kalian buka apa? YouTube atau nah, jangan biarkan kita membiasakan buka yang lain. Akhirnya apa? Terabaikan kita baca firman Tuhan. Pagi hari bangun tidur pasti semua cari HP. Siapa yang enggak cari HP-nya? Ayo. Sekarang sudah menjadi apa ya? Gaya hidup kita semuanya. Ya? Enggak, orang muda, orang tua, anak kecil semuanya HP yang dicari bangun tidur, ya. Tapi prioritaskan belajar. Belajar, tante masih belajar, kalian juga belajar. Kita mau mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu penting loh buat kita, ya. Firman Tuhan itu tuntunan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bisa mengajar kita. Dan firman Tuhan itu enggak kebetulan, selalu pas buat kita. Ya, ada enggak yang pernah baca firman Tuhan? Janganlah kamu begini-begini. Waktu kamu baca, oh Tuhan ini bukan saya. Ini temanku ini loh. Atau ini tetanggaku ini cocok ini yang seperti ini. Tidak ya. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, itu pas buat kita. Firman Tuhan itu enggak pernah salah. Pas cocok, oh Tuhan, aku berarti enggak boleh seperti ini. Itulah gunanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu merupakan tuntunan dalam hidup kita. Dituntun, ya. Kadang-kala ada yang berdoa begini, ada yang berdoa begini, Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya. Ada yang tante juga pernah doa, Tuhan beri tanda. Misalnya, oh ini apa ya, Tuhan berikan tanda. Tante juga pernah dengar orang berdoa seperti itu, tuntun beri tanda. Tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Terus lewat mana tuntunannya? Atau keluar seperti GPS, 10 meter lagi belok ke kiri, belok ke kanan, ya. Seperti itu. Kalau kalian mohon Tuhan tuntun saya, ya sini, ini petunjuknya. Lewat firman Tuhan ini kita dituntun. Minta tuntunan Tuhan tapi tidak membaca firman Tuhan, terus dari mana kita bisa melewati tuntunan itu, arahnya itu, ya. Jadi firman Tuhan ini penting, belajar. Anak-anak jangan mengabaikan firman Tuhan. Kalian masih muda harus dibiasakan, ya. Sama tante juga belajar, firman itu penting buat kehidupan kita, untuk menjalani hidup kita sehari-hari, ya. Terus lewat cara apa lagi kita bisa mengenal Tuhan? Yang kedua yaitu lewat Roh Kudus. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat yang ke-17. Sudah ketemu?
Coba Leo bacakan, suaranya keras. Efesus 1 ayat 17. Siapa yang sudah ketemu? Lionel. Amin. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Kita bisa mengenal Allah lewat pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Semakin kita taat, semakin kita mengenal Allah. Ya, kita perlu Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memberi kita pengertian mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang baik dan benar, mana yang tidak baik. Ya, contohnya kalau kita merespon Roh Kudus, nanti lama-lama kita akan biasa. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya satu hari ya BB di rumah sendirian, semua sudah dikunci, ya. Di rumah sendirian tidak ada orang. Nah, lalu mendengar suara BB, bukakan pintu, ya. Bukakan pintu. Nah, kira-kira BB waktu itu, oh itu suara mama, suruh bukakan pintu. Merespon lalu dibukakan pintu karena dia mengenal. Itu mamanya, direspon, taat, dibukakan pintu. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ketika ada suara yang mengingatkan kita, responi dengan apa? Dengan apa? Taat, ya. Anak-anak remaja muda, kalau kalian hari Sabtu ada ibadah remaja muda. Wah, panas. Ya, masih jam 12, jam 1 panas, nanti ibadah jam 5 ya. Wis tidur siang dulu ya. Setel beker jam 4 bangun. Jam 2 tidur siang wis 3 jam. Bekernya bunyi, kring. Bangun, aduh. Kok mendung? Jadinya panas, sekarang mendung. Enak dilanjutin tidur enggak? Roh Kudus bilang, ayo ibadah. Aduh, besok minggu depan aja, Sabtu depan. Kadang-kadang seperti itu kita mengabaikan, tidak merespon dengan ketaatan, ya, diabaikan. Tapi kalau kita merespon terus-menerus, direspon dengan hal-hal yang baik, direspon terus dengan apa, kita mulai taat, lama-lama kita akan terbiasa. Seperti tadi BB, sudah kenal itu suara mamanya. Karena apa? Sering ketemu, sering kumpul, sering mendengar, ya. Jadi Roh Kudus itu perlu kita respon dengan baik supaya kita apa? Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi melewati kuasa Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, lewat apa kita mau mengenal Tuhan secara pribadi? Dengan sungguh-sungguh, yaitu pengalaman pribadi. Ayub 42 ayat yang kelima. Ya. Ayub 42. Juan baca, Juan. Ayub 42 ayat yang kelima. Ya, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada saat Ayub
mengenal Tuhan pada saat dikatakan mataku sendiri memandang engkau. Ayub melihat bagaimana Tuhan bukan pada saat ia diberkati, ya, pada saat ia sehat-sehat, pada saat dia kaya raya, tetapi ketika Ayub menghadapi persoalan yang begitu komplit dalam hidupnya, yang harta bendanya hilang semuanya, anak-anaknya mati semuanya, dan dia tertimpa sakit penyakit. Di situ dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ketika Ayub berada di dalam kesusahan yang sangat besar, dia menyadari, oh betapa Allah itu kayak gini ya. Allah itu luar biasa, Allah itu bisa menolong dia. Sehingga Ayub itu dipulihkan lagi oleh Tuhan. Dan dipulihkan itu kembali lebih dari yang dahulu. Lebih lagi ya, lebih kalau kaya lebih kaya lagi, diberkati lagi. Ya, kesehatannya lebih sehat lagi. Nah, seringkali kita juga merasa, oh Tuhan seperti ini, orang bersaksi, oh iya, orang lain yang bercerita. Tapi kita rindu juga melalui pengalaman pribadi kita mengenal Tuhan kita, ya. Melalui persoalan hidup kita, melalui masalah hidup kita, melalui apa lagi? Melalui kadang-kadang harus sakit, baru kita mau rasakan bahwa Tuhan itu memang penyembuh kita, ya. Amin. Itu sebabnya anak-anak muda jangan takut sama masalah. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan itu siapa dan apa yang bisa Tuhan perbuat buat kita, jangan takut menghadapi masalah. Tetap semangat, tetap maju, percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Amin. Ada pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kalau kalian mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalian bisa mengalami pertolongan Tuhan, kalian akan semakin lebih mengenal Tuhan lagi, ya. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, ya. Lalu apa yang didapat orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya? Apa yang dirasakan? Kita kembali kepada Hosea 6 ayat yang ke-3 tadi. Hosea 6 ayat yang ketiga B, ya, kita baca. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya apa? Remaja muda dikatakan seperti fajar. Fajar itu apa? Apa fajar, kata lain fajar, ya? Apa? Terang, ya. Terang yang menerangi gelap. Kalau ada terang, gelapnya hilang. Dan fajar itu melambangkan hari yang baru. Oh, fajar menyingsing, hari pagi, hari baru lagi, hari baru. Besok lagi fajar menyingsing, baru lagi. Itu melambangkan harapan. Harapan yang selalu baru. Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh berusaha mengenal secara pribadi lewat firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, lewat pengalaman pribadi, maka ia akan mendapatkan harapan baru. Ya, dikatakan juga apa? Seperti hujan. Hujan ini melambangkan apa? Berkat-berkat Tuhan. Ya, sampai di sini yang mau diberkati Tuhan, mau menerima harapan baru, mau menerima pertolongan Tuhan, ayo kita mau belajar dengan apa? Lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Pengenalan kita sama Tuhan itu bukan asal-asal, oh aku pokoknya ke gereja, aku melayani, ya aku melayani. Tapi pribadi, secara pribadi kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar, ya. Lewat apa, Tante? Seperti firman Tuhan sudah dikatakan, firman Tuhan baca, jangan lupa. Ya. Minta tuntunan Roh Kudus, dengar suaranya, respon. Yang baik direspon, jangan diabaikan. Suara hati kita itu kadang-kadang, Tante,
Marta, apakah suara hati yang baik itu Roh Kudus juga berbicara? Tante juga kurang tahu. Tapi yang baik, yang tahu hal itu baik, kerjakan aja. Ya, Roh Kudus akan menolong kita. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan itu juga merupakan satu langkah untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi secara pribadi. Amin, puji Tuhan. Belajar ya, kaum muda remaja, tante percaya kita akan menerima pengharapan baru dari Tuhan. Kita akan menerima pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tante percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita ya, untuk kita bisa mempraktekkan dalam hidup kita. Tante juga belajar ya anak-anak ya. Bukan tante itu lebih, sebagai manusia juga banyak kekurangan, banyak kelalaian. Ketika tante belajar ini, tante diingatkan lagi, ayo juga kenali Tuhan lebih lagi, tinggal prioritaskan ya, selama ini kendor, prioritaskan Tuhan, firman-Nya ya. Bersyukur kita punya firman Tuhan ini, bersyukur loh. Ada yang menolong kita ya, jangan diabaikan. Puji Tuhan. Nah, tante serahkan. Arin, gimana? Ya, shalom. Semuanya diberkati hari ini. Ya, selanjutnya sebenarnya saya sharing sama Tante Syuing ya. Dari jauh-jauh hari saya kok tergerak dan rindu gitu maksudnya. Rindu dalam lebih dekat sama Tuhan. Dan ketika saya tadi tanya, Tante temanya tentang apa ya? Mengenal Tuhan. Jadi, wah, saya menantikan sebenarnya. Dan puji Tuhan hari ini saya dapat berkat. Dan ini kita akan mengadakan doa ya. Dan akan dibagi kelompok. Akan saya bacakan. Saya sendiri nanti dengan Ella, Abi dengan Livi, lalu Lionel dengan Bebe, JJ dengan Juan, dan terakhir Theo dengan Kokevas. Ya, silakan berkumpul dulu dengan teman sekelompoknya. Kalian bisa merefleksikan firman Tuhan ya, apa yang menjadi berkat yang tadi sudah didengar, apa yang memberkati hidup saya, lalu apa yang menjadi satu tekad, komitmen, apa ya yang harus aku kerjakan, bisa di-sharingkan, lalu saling mendoakan, satu kelompok mendoakan satu sama lain, lalu nanti kita bisa berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, Tante kasih waktu. Ya, Keva. Kenapa? Hosea 6 ayat yang ketiga. Apa yang sudah didapat? Apa yang memberkati hidupku? Tuhan, atau aku selama ini seringkali tidak mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau. Aku mau ya wes sampai di sini ya. Cukup dengan ibadah pulang selesai. Apa? Yuk sebentar lalu kita berdoa.
bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, namun tiada ku kenal pribadi, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Semua bangkit berdiri. Aku rindu mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus.
Koko Kefas untuk berdoa. firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tante Syuing Tuhan. Engkau mau berkati setiap kami Tuhan yang mendengar firman itu Tuhan. Bolehlah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan. Engkau mau mendengar doa ini Tuhan. Apa yang kami harapkan, apa kebutuhan kami, apa yang kami cita-citakan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga mau pakai lebih lagi. Oh, tadi yang WL saudara Lionel Tuhan, Engkau mau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kepandaian yang daripadamu Tuhan dalam pelayanannya, dimanapun Lionel berada, dalam sekolahnya. Engkau mau berkati juga pelajaran-pelajarannya dan beserta teman-temannya di Jember Tuhan. Engkau mau berkati Tuhan satu persatu juga kepada Theo Tuhan, buat pelayanan keyboard pada hari ini Tuhan. Engkau mau berkati dia lebih lagi. Engkau juga mau tambah-tambahkan hikmat kepandaian yang daripadamu, dan juga kepada Juan Tuhan, Engkau mau tambah-tambahkan hikmat kepandaian yang daripadamu untuk sekolahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan buat kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini, pada sore hari ini, Engkau mau tambah-tambahkan lagi Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati studi kami Tuhan, dan juga berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ketika kami bersuka cita Tuhan, Engkau hadir. Ketika kami ada dalam masalah, Engkau juga pasti hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau persatukan kami di tempat ini lagi Tuhan pada hari Minggu Tuhan. Biar api sukacita kami terus bernyala-nyala dalam pelayanan kami. Apapun saja, apa saja yang kami perbuat, diperbuat-Mu berhasil. Karena itu semua untuk kemuliaan kebesaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Mungkin mereka sakit, Engkau mau sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mereka juga berpergian, Engkau mau ingatkan Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Atau mungkin mereka malas, Engkau mau jamah Tuhan melalui Roh Kudus dengan cara-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang sesuatu berkat yang kami terima pada hari ini Tuhan, bolehlah itu memupuk iman percaya kami untuk lebih lagi bernyala-nyala di dalam kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Shalom. Semuanya diberkati hari ini.
Yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Yang di belakang diberkati hari ini. Haleluya. Ya. Sebelum saya bacakan pengumuman minggu depan, tadi Lionel lupa ya. Mungkin ada kesaksian dari saudara Lionel dan Juan. Waktu dan tempat dipersilakan. Dua-duanya ada. Ayo Juan. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Ayo Ju. Nggak pulang loh kalau kalian nggak maju. Ya, ping setai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan, soalnya dijaga, diberikan kesehatan selalu. Gimana ya? Kadang saya merasa jenuh aslinya, capek. Tapi tidak tahu kenapa, kayak apa ya? Mesti ada yang beri kekuatan kalau saya berdoa. Tuhan baik, Tuhan selalu beri semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi ini. Tuhan percaya nanti ada hari yang indah yang Tuhan sediakan. Lionel. Pada sore hari ini saya akan menceritakan sedikit kesaksian tentang pengalaman ini. Ya, saya terakhir itu sekolah di Jember. Ya Tuhan, puji Tuhan, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing saya sampai saat ini. Walaupun ya kadang memang berat, tapi Tuhan selalu pimpin hidup saya, dan juga saya di sana puji Tuhan dapat berkembang dan selalu disupport sama kakak-kakak rohani di Jember. Ya Tuhan selalu adalah pokoknya. Dan mungkin ada yang lain, saya juga akan beri kesempatan buat yang lain yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada pemain musik mungkin, JJ atau Theo, ada? Kalau tidak ada, saya mau menambahkan sedikit ya kesaksian. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan atas kasih setia yang Tuhan beri dalam hidup saya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah saya ya, tapi itu karena kasihnya yang tidak terhingga, tidak berkesudahan dalam hidup saya. Dan saya mau bersyukur saya tetap ada dalam lindungan Tuhan, dalam satu lingkup komunitas Tuhan. Ya bisa dibilang ya, kita di sini semua tuh punya masalah sendiri, kita punya beban sendiri dengan porsi kita masing-masing yang harus kita pikul. Tapi puji Tuhan, saya bisa kuat, saya bisa bertahan itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya yakin teman-teman di sini juga punya kesaksian-kesaksian, punya cerita pribadi bersama Tuhan. Saya yakin minggu-minggu ke depan pasti banyak yang akan menceritakan cinta kasih Tuhan. Dan saya mau bersaksi ya, maksudnya mau menambahkan, saya terberkati dengan pelayanan Lionel ya dan Juan. Maksud saya ya dengan Theo juga ya, semuanya juga saya terberkati. Maksudnya ketika
dia sudah di luar kota, tapi dia sering kontak saya untuk, Mbak Arin gimana kalau nanti ada ini. Wah, puji Tuhan ya, sungguh saya tuh tidak terpikir akan dapat ide dari ya lebih muda dari saya, tapi saya tidak menutup istilahnya kayak udah, saya bersyukur sekali. Dan kemarin lusa Juan dan Lionel sempat kontak saya, Mbak Arin saya pengen pelayanan hari Sabtu, kalau bisa juga sekolah minggu sama umum. Ya enggak apa-apa. Apinya untuk melayani itu sungguh membuat saya tergerak juga. Dan puji Tuhan saya juga masih kontak dengan Rizka, juga Ray kadang-kadang, dan kita yang di sini ya sering ketemu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya pengen dalam lingkup satu kita ini, kita tetap dekat satu dengan yang lain. Alasan saya memulai untuk bisa doa kelompok itu 2 minggu yang lalu, tidak tahu kenapa saya teringat ketika saya di Solo. Dan saya menemukan satu buku, di mana buku itu adalah catatan saya di Solo, komitmen saya, dan sebenarnya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. Saya menulis itu sekitar tahun 2019, dan ketika saya baca kembali itu, Tuhan itu baik ya. Tuhan luar biasa baik. Saya bisa lihat tulisan-tulisan saya itu sebenarnya sesuatu yang mustahil. Tapi puji Tuhan, satu persatu Tuhan kabulkan, satu persatu Tuhan dengar doa saya. Padahal itu remeh ya, saya tuh cuman pengen Tuhan tahun depan saya pengen ini, Tuhan tahun depan saya pengen ini. Saya yakin teman-teman di sini punya pergumulan, punya kerinduan, dan tidak tahu kenapa ya, dengan menulis itu sebenarnya adalah janji kita sama Tuhan. Tapi sempat ya, saya jauh sebenarnya dari saya sudah juga tidak baca firman, tapi ketika saya hari ini terberkati, dan itu sebabnya saya tergerak untuk bisa lanjut kesaksian. Bukan karena saya mau menyombongkan diri, tidak. Itu bukti nyata bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Bahkan ketika kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Dan puji Tuhan, dari awal kebaktian tadi sampai dengan firman Tuhan, saya juga ucapkan terima kasih kepada Tante Syuing yang sudah melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati. Dan juga kita semoga kedepannya bisa terus solid, bisa terus saling support. Dan kita tahu bahwa ketika pergumulan kita bersama Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, terima kasih, itu kesaksian saya. Dan saya akan lanjut dengan pengumuman. Harusnya ada Sinta ya. Ada Sinta tidak datang, jadi saya menggantikan. Tanggal 15 bulan 10 yang menjadi pemimpin pujian atau WL adalah Saudara Theo, kolektenya saya sendiri, nanti firman Tuhannya oleh Kokevas, dan musik bisa diakali musik ya. Dan kita juga mau berdoa syafaat. Untuk doa yang pertama, doa bangsa dan negara, saya minta dengan kasih Tuhan, nanti saudara JJ yang berdoa bangsa dan negara dan juga kota Situbondo, lalu berdoa untuk persekutuan Komsel kita di tempat ini. Saya serahkan kepada saudara Lionel. Juga yang ketiga, doa untuk saudara-saudara kita, berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, Tante Marta, Kokevas, juga Tante Syuing, Bu Kus, dan Tante Lili. Nanti saya minta Abi untuk berdoa. Dan yang terakhir, doa penutup saya serahkan kepada Tante Marta. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, menyenangkanmu. Nanti
Saudara JJ berdoa, dilanjut Lionel dan Abi. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya undang para pendoa bisa maju ke depan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden kita, Pak Wakil Presiden kita, Tuhan, dan jajaran tersebut, Tuhan. Semoga bangsa Indonesia bisa lebih lagi, Tuhan, dan bangsa Indonesia dapat terhindar dari masalah-masalah yang saat ini terjadi, Tuhan. Dan Kau berkati juga untuk kota kita, kota Situbondo. Kita berkati juga Pak Bupati, Wakil maupun jajaran yang, Tuhan. Kau berkati juga dalam permasalahannya, Tuhan. Pasti di setiap permasalahan, pasti semua itu ada jalan keluarnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami alaskan doa ini pada Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat sore hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa untuk ibadah komsel yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau pakai kami semua di tempat ini, Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau gerakkan setiap kami untuk dapat menjadi terang bagi sesama kami yang belum mengenal-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga pakai Tante Marta, Ko Kefas yang akan membimbing kami di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka, Tuhan, supaya mereka dapat membimbing kami untuk dapat memajukan komsel di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga terus bekerja bagi kami semua, Tuhan, bagi komsel pemuda di tempat ini, Tuhan, supaya komsel di tempat ini, Tuhan, Kau pakai dan juga kami dapat semua dapat menjadi terang untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, diperalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, baik itu yang belajar di luar kota, baik itu Rizka, Juan, dan Lionel, Ray, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, juga buat kami di sini, baik itu yang bekerja dan belajar, Tuhan, baik Mbak Arin, Lulu, Bebe, saya sendiri, Livia, Desinta, Angel, JJ, Theo, Livi, Julia, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau buat berhasil, apapun studi kami, Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai kami, Engkau ada bersama kami, Tuhan, juga buat kesehatan kami, kiranya Engkau memberikan kami yang terbaik, Tuhan, juga buat pelayan-pelayan yang ada di tempat-Mu ini, Tuhan, baik itu Tante Marta, Kok Evas, Tante Syuing, dan Lukos, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, Tuhan, juga boleh membimbing kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan.
Sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau menjaga melindungi kami di perjalanan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami dianjurkan untuk benar-benar mengenal Engkau secara pribadi. Karena kalau kami berusaha untuk mencari, mengenal Engkau Tuhan, pasti Engkau akan nampak, Engkau akan muncul seperti fajar. Oh, yang kami harapkan, ada pengharapan di dalam hidup ini Tuhan. Tuntunan di dalam hidup ini, selagi kami muda Tuhan, berikan kepada kami kerinduan selalu mencari, berusaha mengenal Tuhan. Lebih daripada kami berusaha mencari yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan tersedia, Roh Kudus siap membantu sehingga kami boleh menjalani hidup ini. Apapun yang kami hadapi, yang harus kami lewati, yang harus kami jalani, itulah pengalaman-pengalaman hidup ini Tuhan. Kami tetap aman di dalam Engkau kalau kami mengenal Engkau Yesus. Juga termasuk kami hamba-Mu. Oh, kami ingin terus Tuhan mendapat pimpinan-Mu, arahan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami untuk selalu rindu merenungkan firman Tuhan, peka akan Roh Kudus yang menuntun kami, yang memberikan hikmat untuk kami terus melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat hari ini. Kau berkati kembali hamba-Mu Syuing Tuhan, bersama keluarga. Tuhan berkati juga kami semuanya. Kau berkati, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita.